Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridho Satrio Nugroho, NIM 2021 05102111. Dan saya Muhammad Alfarenda Nurifki, NIM 2021 05102008. Baik, di Dan sini kami akan menjelaskan tentang hakikat dan logika dari kapitalisme. Kapitalisme sebaiknya dilihat sebagai formasi historis karena dari sini akan terlihat gambaran yang khas. Kapitalisme sebagai sistem sosial dengan sistem sosial lainnya. Kapitalisme dilihat pula sebagai formasi sosial yang dapat dijelaskan dari dua aspek, dari hakikat, nature, and logika, logik. Maksud dari hakikat ialah diacukan pada perilaku pembentukan institusi kapitalisme. Sedangkan logika diacukan pada pola pergerakan-pergerakan yang dihasilkan oleh hakikatnya. Jadi dari hakikat terdapat energi-energi potensial yang mengungkapkan sistem logisnya. Dari kedua pendekatan ini dapat berguna untuk mengkonseptualisasikan totalitas historis suatu sistem. Pada pembentukan institusi sosial dalam pengertian yang luas, hakikat mengacu pada elemen-elemen yang mempengaruhi pembentukan perilaku-perilaku manusia, yaitu dapat kita lihat dari segi luar eksternal dan dari segi dalam eksternal, lingkungan dan kemampuan psikis manusia. Pada pembentukan institusi kapitalisme, energi psikis manusia lebih menonjol yang membuat ia menjadi unik. dari perilaku pembentukan institusi ini, Hellborner melihat dari sudut psikoanalisa Freud lewat struktur ID, ego, superego dalam proses sosialisasi yang kompleks. Dari sudut ini, lewat cara-caranya yang khas, masyarakat primitif melahirkan pemburu-pemburu, masyarakat feodal melahirkan petani-petani, tuan tanah, atau bangsawan. Sedangkan masyarakat kapitalis melahirkan pekerja-pekerja. Logika dari masing-masing masyarakat ini bahwa masyarakat primitif pasif, masyarakat feodal adalah aturan-aturan yang bersifat ilahi. Sedangkan pada masyarakat kapitalis adalah kompetisi pasar. Baik konsep hakikat dan logika merupakan konsep heuristik dalam problem analisa sosial. Pada kapitalisme khususnya, hakikat diacukan pada pembentukannya institusinya, yang nampak sebagai suatu proses dari pemilikan pribadi lewat sarana-sarana. Produksi yang pada dasarnya terletak pada nafsu manusia mencari keuntungan, itulah motif manusia dalam pasar sebagai dorongan alam bawah sadar yang tersublimasi atau terproyeksi lewat benda-benda prestis. Dalam hal ini kapital. Kapital menurut Hellborner adalah penggunaan terus-menerus lewat jaringan sosial, di mana konsep MCM dari Karl Marx sangat tepat dalam menjelaskan proses kapital ini. Dari MCM muncullah teori penimbunan kekayaan atau akumulasi modal yang khas dalam masyarakat kapitalis. Dari sini juga terlihat munculnya aspek dominasi, ada pemilik modal dan ada pekerja, di mana hubungan ini didominasi oleh kelas bermodal. Dominasi ini tidak dijalankan lewat legitimasi paksaan seperti legitimasi negara. Dominasi sosial kapitalisme tidak diwarnai oleh penggunaan cambuk. Hal ini terbentuk karena kekhasan kehidupan sosial manusia yang cenderung mengancam pada pengecilan sosial lewat pembagian produk, bukan pengancaman lewat fisik seperti binatang. Misalnya, pembagian produk ini bukan sekedar karena kelangkaan alam atau scarcity, melainkan juga karena nafsu pribadi dalam hubungan sosial. Setiap manusia memiliki kemampuan yang berakar pada narsisme infantil yang kemudian tersublimasi pada penguasaan kapital secara terus-menerus. Tidak terpuaskan atau insatiable yang menyebabkan terjadinya dominasi sosial. Logika kapitalisme merupakan pergerakan-pergerakan yang disebabkan oleh hakikat di atas.
Pergerakan itu terbagi dua, yaitu pergerakan internal dan pergerakan eksternal. Pergerakan internal dapat dilihat dari ekspansi kapital dalam proses MCM, yang menimbulkan kompetisi antar kapitalis juga, antar pekerja, kompetisi total, sebagaimana perang melawan semua dari Thomas Hobbes. Dasar kompetisi ini ialah dari self-preservation manusia. Sedangkan logika dari pergerakan eksternal ialah kebutuhan ekspansi kapital terhadap sarana-sarana kapital, yang biasanya disebut fixed capital. Di sini para kapitalis muncul sebagai orang-orang yang menguasai ilmu pengetahuan, industri, dan teknik. Hal ini dapat dilacak pada pergerakan historisnya, di mana Heilbronner membagi 4 periode. Pertama, tampilannya kesatuan antara penguasaan industri dan keterampilan dagang. Kedua, munculnya produksi secara besar-besaran seiring dengan penemuan-penemuan mesin-mesin industri yang lebih canggih, yang kemudian terjadi ketimpangan pasar karena persaingan yang tidak sehat antar perusahaan dan perusahaan kecil. Periode ketiga terjadi depresi besar dan perubahan struktur kapitalisme dan intervensi pemerintah yang semakin besar disebabkan problem-problem ekonomi berupa inflasi, deflasi, ekosistem, dan internasionalisasi kapital yang dijalankan oleh perusahaan multinasional. Sampai di sini, ekonomi dan politik nampak tidak dapat lagi secara tegas dipisahkan. Heilbronner menyebut gejala ini sebagai kapitalisme perencanaan. Dari segi perubahan yang disebabkan oleh pergerakan-pergerakan lewat sejarah, Heilbronner melihat bahwa kapitalisme tidak bisa dipandang hanya dari segi persoalan-persoalan teknis saja. Bahwa sistem logisnya adalah saling pengaruh antar kekuasaan kapital dengan kekuasaan negara. Yang dibutuhkan sekarang ialah usaha membangun suatu wadah dengan dasar hukum yang jelas antara dua kekuasaan yang tersebut di atas. Pertanyaan yang menarik di sini adalah bagaimana prospek kapitalisme itu sendiri. Akan ternyata bahwa faktor politik lebih mendominasi faktor ekonomi, maka kapitalisme akan berakhir sekalipun sebagai suatu peradaban dan ia akan hidup terus. Terima kasih. Terima kasih, sekian dari kami.